Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Dia Aisyah Fitri. Saya merupakan mahasiswi S1 Pendidikan Ekonomi dari Universitas Negeri Surabaya Angkatan 2022. Baik, di kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai materi pada mata kuliah Ekonomi Pendidikan, yang mana cakupan materinya ada dua, yakni yang pertama ada mengenai kajian input dan output dari ekonomi pendidikan, dan yang kedua adalah kajian input dan output dari transformasi Bank Dunia. Oke, lanjut next slide. Nah, sebelum kita masuk pada materi inti, yang mana kita harus terlebih dahulu mengenai apa sih ekonomi pendidikan itu, seperti itu. Nah, jadi pendahuluan kita adalah membahas mengenai ekonomi pendidikan, pengertiannya. Ekonomi pendidikan merupakan kajian tentang proses individu dan masyarakat dalam meningkatkan dan mengembangkan penguasaan ilmu pengetahuan yang berdampak pada kemampuan dalam memilih sumber daya produktif guna tercapai keberlangsungan kegiatan produksi dan distribusi. Nah, jadi pada intinya ekonomi pendidikan ini membahas seputar bagaimana pendidikan ini mampu menjadi mutu ekonomi, mampu menjadi investasi jangka panjang yang menghasilkan suatu individu menjadi pribadi yang lebih baik, karirnya baik dan menguntungkan seperti itu. Next slide mengenai kajian input dan output dari ekonomi pendidikan, yaitu materi inti kita. Yang pertama kita akan bahas mengenai input ya. Di sini saya akan bahas sedikit mengenai input pendidikan, yang mana input pendidikan ini nantinya akan mencakup dan berhubungan dengan yang namanya ekonomi pendidikan. Nah, input sendiri ini merupakan konsep dasar dalam menghasilkan output. Nah, di sini input ekonomi pendidikan terdiri jadi tiga. Yang pertama ada karakteristik siswa, yang kedua ada faktor sekolah, dan yang ketiga ada faktor non-sekolah. Nah, yang pertama yaitu karakteristik siswa. Nah, kalau berbicara mengenai karakteristik siswa, pasti berhubungan dengan yang namanya hak individu dari siswa itu sendiri. Nah, karakteristik siswa ini bisa meliputi yang pertama dari segi pendidikannya, atau yang kedua dari pengalaman-pengalaman belajar yang sudah diperoleh oleh siswa, dan yang ketiga mengenai motivasi-motivasi belajar yang dialami oleh siswa itu sendiri. Selanjutnya mengenai faktor dari sekolah. Nah, faktor sekolah ini pastinya berhubungan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sekolah. Nah, faktor sekolah ini bisa meliputi guru-gurunya, kepala sekolah, pihak fasilitator, ataupun yang lain yang berhubungan dengan tim sekolah itu sendiri. Dan yang ketiga adalah faktor non-sekolah. Nah, kalau berbicara mengenai faktor non-sekolah itu kan pasti berhubungan tentang siswa itu tinggal ya, adaptasi siswa di mana. Nah, faktor non-sekolah ini berhubungan dengan yang namanya yang pertama, latar belakang dari orang tua, kehidupannya, orang tuanya seperti apa, lalu juga, teman sejawatnya, lalu juga, tempat tinggalnya. Jadi itu menjadi, faktor dari non-sekolah dari peserta didik. Lalu ada output nih teman-teman. Nah, output di sini adalah suatu hal yang dihasilkan dari input itu. Nah, output di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada konsumsi dan investasi. Nah, bedanya apa? Kedua ini memiliki perbedaan teman-teman. Kalau konsumsi, dia sesuatu hal yang bisa dinikmati langsung saat ini juga. Tapi kalau investasi, sesuatu hal yang dinikmatinya pada jangka waktu tertentu, tidak langsung saat ini gitu. Seperti hanya ketika kita investasi nih, kita investasi di bank atau dimanapun kan kita nggak akan merasakan dampaknya sekarang, tapi kan merasakan dampaknya di masa mendatang dalam jangka waktu tertentu. Nah, sama dengan output ini gitu. Nah, output ini sendiri yang pertama konsumsi ya. Kalau kita melihat konsumsi ini seperti kegembiraan, status sosial gitu. Nah, semisal nih kita sudah mencapai pendidikan yang cukup tinggi, misal kita mencapai pendidikan sampai perguruan tinggi. Nah, pastinya kita kan akan mendapatkan output konsumsi atau saat ini berupa kegembiraan, bangga kan kita senang, lalu mendapatkan yang kedua status sosial, bahwa kita dipandang status sosialnya meningkat, seperti itu. Nah, lalu kalau contoh dari output investasi sendiri itu seperti keterampilan dasar, semisal teman-teman waktu sekolah belajar nih tentang matematika, tentang ilmu komputer. Nah, pastinya ketika teman sudah dewasa, sudah bekerja, teman pasti akan selalu mengingat materi itu. Nah, itu salah satu output investasi atau jangka panjang, yaitu keterampilan dasar. Lalu bisa juga dengan kebiasaan hidup. Semisal dulu pada saat menempuh pendidikan, teman-teman diajarkan untuk disiplin, percaya diri, manajemen waktu. Nah, output itu nantinya juga akan bermanfaat menjadi output yang namanya output investasi. Lalu juga seperti mungkin penanaman moral gitu.
seperti yang teman pelajari di sekolah, belajar mengenai mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu kan belajar mengenai moral. Nah, moral itu juga bisa dijadikan sebagai output dari investasi, yakni output pada jangka yang panjang, seperti itu. Lalu tidak hanya merujuk pada input dan output, di ekonomi pendidikan juga menghasilkan yang namanya outcome, teman-teman. Nah, outcome ini sendiri adalah hasil tidak langsung yang diperoleh dari dampak pendidikan. Nah, apa saja outcome ini? Seperti contoh, ketika teman-teman mencapai pendidikan setinggi mungkin, pastinya teman-teman akan mendapatkan outcome yang namanya peluang karir yang menjanjikan, seperti itu. Nah, sama halnya ketika teman-teman mempelajari pada materi human capital gitu. Yang mana pada materi teori human capital itu, pendidikan diibaratkan sebagai investasi jangka panjang yang nantinya mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi individu. Memiliki karir yang baik, cita-citanya pekerjaan yang diinginkan bisa tercapai. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, next slide yaitu kajian input dan output dari Teman Informasi Bank Dunia. Nah, ini ada beberapa input dan output. Yang pertama kita bahas input terlebih dahulu ya. Yang pertama ada input yakni sumber daya keuangan. Nah, sumber daya keuangan ini pastinya dalam suatu bank itu pasti dibutuhkan karena itu hal yang dasar dan penting. Tanpa adanya sumber daya keuangan, pengelolaan keuangan yang baik ya, bank ini nggak akan bisa berjalan kan gitu. Nah, jadi sumber daya keuangan ini bisa berasal dari kontribusi dari masyarakat, seperti ketika masyarakat itu menabung di bank, atau meminjam, atau investasi. Nah, dari situlah yang namanya sumber daya keuangan itu ada, gitu, sebagai operasional dari kerja bank itu sendiri. Lalu yang kedua ada sumber daya manusia. Nah, peran dari sumber daya manusia di sini adalah sebagai penyumbang, penyalur dari pengetahuan dan keterampilan yang sudah pernah dia pelajari. Nah, dari pendidikan dia akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Nah, pengetahuan dan keterampilan itu dia salurkan melalui pekerjaan bank itu sendiri. Jadi di sini peran sumber daya manusia juga nggak kalah penting karena dia nanti yang akan bekerja secara nyata, bekerja untuk membantu bagaimana bank ini bisa beroperasi gitu. Lalu yang ketiga ada yang namanya pengetahuan dan data. Nah, sama halnya dengan kedua hal di atas bahwa bank ini tidak akan berjalan dengan efisien tanpa adanya pengetahuan dan data yang memadai, sehingga di sini diperlukan pengumpulan data dari beberapa sumber yang mana tujuannya untuk menggali mengenai tantangannya, lalu peluangnya, dan ide-ide atau pengambilan keputusan yang tepat untuk bank ini bisa beroperasi lebih baik nantinya gitu. Lalu pada output, selanjutnya output ya teman-teman. Nah, output di sini yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita tahu semakin baik kinerja suatu bank, ya pastinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, teman-teman, seperti itu. Lalu yang kedua ada peningkatan standar hidup. Nah, di sini kita tahu bahwa zaman semakin canggih, eranya juga semakin baik gitu kan. Nah, bank ini selalu beroperasi dengan meningkatkan akses-akses terhadap pendidikan. Yang mana kita tahu bahwa pendidikan ini merupakan jalan menuju kesuksesan, menuju Indonesia emas gitu kan. Nah, maka dari itu sekarang bank itu sudah menyediakan banyak sekali, akses terhadap pendidikan seperti memberikan beasiswa, seperti contoh pada Bank Indonesia ada Genbi. Nah, melalui beasiswa itu kan, individu-individu bisa mengenyam pendidikan tanpa harus memikirkan susahnya mencari biaya, seperti itu. Maka dari itu, melalui adanya transformasi Bank Dunia ini, salah satu output-nya adalah untuk meningkatkan standar kehidupan. Dan yang ketiga adalah yang namanya mengurangi ketimpangan. Nah, mengapa demikian? Karena Bank Dunia ini selalu berupaya untuk memberikan layanan terbaik sebaik mungkin sehingga nantinya dapat membantu mengurangi ketimpangan. Seperti contoh, ketika teman-teman atau masyarakat butuh uang, nah teman-teman bisa pergi ke bank untuk minjam uang atau enggak ketika teman-teman ada kelebihan uang, nah teman-teman bisa melakukan investasi atau menabung melalui bank sehingga banyak sekali yang kita dapat dari adanya transformasi Bank Dunia itu. Oke, mungkin cukup sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang melihat, mendengarkan video yang saya buat. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.